تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ibu, bapak, jemaah masjid taklim yang insya Allah hamba Allah pilihan yang sedang dipilih Allah, yang sedang berbahagia. Bahagia ibu, bapak? Dari rumah ada masalah terus kesini belum bilang. Masya Allah, ya. Insya Allah bilang. Ngaji yang berkah itu semua hilang kecuali surga dan neraka yang ada dalam pikiran. Karena itu bersyukurlah panjenengan, saya juga sangat bersyukur kepada Allah. Hari ini pas-pasan bismillah kemarin ditanya bisa Ustaz? Bisa, insya Allah biiznillah. Kondisi belum bagus. Jadi saya jelaskan sedikit, tapi ada materi yang memang harus kita pahami karena masalah terperinci sangat berdampak. Mungkin ngaji kita menjadi tidak ada gunanya. Hari ini tanggal berapa Ibu? Tanggal berapa Pak? Ini bulan mulia lah. Iya lah. Saya tanya bulan Rajabnya ya. Bulan Rajabnya tanggal 8. Tanggal 28 saya tahu karena sudah lagi pensiunan dapat hampir. Terus dihitung umurku tambah, tapi ketika hijriah ini kan pernah hitung berapa umur panjenengan, berapa Pak? Kita ini tambah 2 tahun dah. Saya itu 70 nih. Kalau hijriah. Ya, jadi ya memang sangat beda. Kenapa? Alarm yang berbunyi juga sudah beda. Alarm kehidupan itu sebetulnya Rasulullah sudah memukul alarm itu pada usia 40 di hadis. Karena waktu ya. Umur 40 itu orang sudah tidak berpikir seharusnya berprogram aku punya apa, aku jadi apa, terus saya itu bagaimana, itu sudah tidak penting. Yang penting apa? Saya bawa apa kalau menghadap? Nanti alam kedua umur 50, siapa yang 50 ini? Ada alam terakhir 60. Ya 60 70 itu alam terakhir. Apa kata Rasulullah? Allah sudah tidak mau menerima alasan apapun kalau kalian masih pikirannya tentang dunia. Ayo jujur Pak, jenengan masih mikir sepeda motor atau mobil? Mobil brand masih dipikir? Mobil kesenggol masih dipikir? Tidak lazim. Kalau cerdas, permintaan yang paling banyak apa? Sehat. Sehat. Masya Allah, tidak salah, tapi tidak benar. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Rabb, jauhkan saya dari. Jangan sampai saya melihat neraka saja takut ya Allah.
Jadi kita jangan jadi kita disebutkan orang masuk surga itu ada yang alumni neraka. Namanya al-jahannamiyun. Ada yang gini, tak apa yang rokok sih. Ya Allah, coba lihat di Ibadah Rahman itu ada ayat kedua. Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari siksa. Jauhkan itu tidak sebabnya dia neraka. Kenapa? Besok umat kita di surga, jendela tempat itu arahnya ke neraka. Maka yuk kita jadi cerdas, seimbangkan sehat sih minta. Saya juga minta, tapi tidak banyak. Ya sakit saya. Ani masanya wa anta arhamar rahimin tadi. Wa idza maritu fa huwa yashfin ya Rabb. Ketika saya sakit yang menyembuhkan engkau punya kasih sayang lebih, bukan tidak mungkin membiarkan saya kecuali memang. Dan maaf, usia itu bukan karena sakit ya, bukan karena umur. Kenapa kita meninggal dunia? Kontraknya dan itu orang kontrak. Pada saat ada sakitun ya punya rumah datang, ini sudah habis pak kontraknya, mau dikontrakkan sama orang lain, bapak harus pindah. Itu sudah selesai. Nah, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, jadi tahun baru itu biasanya diawali dengan Natal. Kita banyak saya dengar tetangga dari teman, aku omongan apa sih beratnya selamat hari Natal itu kalau hari raya Idul Fitri ke rumah loh Pak, bawa pasel masa saya tidak bahas bagaimana? Bukan begitu. Islam itu kerjasamanya bukan di akidah. Bukan. Semua kena ucapan loh. Panjenengan saya dengan istri saya itu bisa sekamar kenapa? Mobil itu nikah selesai saya di kamar boleh. Sama selamat Natal selesai. Apalagi ada penghayatan, ada lagi penghormatan, ada lagi keyakinan. Saya punya pengalaman berat. Saya tidak cerita ya. Saya pernah punya rekor seorang tentara kolonel aktif, mantan komandan Arhanud Nasoro. Ketika Natal, semua dosen dan pendidik masuk ke ruangannya mengucapkan selamat hari Natal. Ini hanya saya tidak dipanggil saya. Dipanggil, saya ngaduk saya. Ya, saya sedang ngira. Saya punya pikiran, saya dipecat. Tapi saya punya pikiran lagi, saya kalau dipecat, saya sulit. Saya akan jadi orang yang tanya, betul ternyata. Kenapa Bapak saya? Saya katakan belas sampai berhari-hari patuh dan Islam Kristen. Terakhir, alhamdulillah dia maaf. Apa sebabnya maaf? Ya ada masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan. Kan di luar Islam. Kenapa? Di luar Islam kan tidak boleh cerai. Istri bagaimanapun jeleknya tidak boleh dicerai lah. Islam mengizinkan, tapi hal yang tidak bagus. Tapi dia sempat nyerang saya sambil ketawa. Bisa ngerapen kan? Habis itu paginya tak pagi perkara mau dihamil dengan saya. Terakhir dia ke Maya, pondok Maya, berislam sampai sekarang. Ketemu kemarin takziah pakai songkok ya. Dia padahal Masya Allah. Dan dia takut kolonel dia.
Dan itu adik kelasnya, kalau kerja kampus itu mesti ingat kampus. Masya Allah. Maka ibu, kecuali memang ada celah kalau jadi pejabat publik, itu pun tidak banyak ulama yang membolehkan. Cuma harus di atas saya, Gubernur Jawa Timur, atas nama Gubernur Jawa Timur mengucapkan ini ada yang membolehkan. Dasarnya Muntahan 8 sama Al-Maidah. Jadi boleh, tapi banyak orang yang tam juga tidak bisa kan. Cuma berat. Untungnya bu kita tidak jadi gubernur ya. Kita tidak jadi camat ya. Berat. Jadi ajari anak-anak kita jangan sampai terlibat dengan, karena kafir itu bisa bukan hanya hati, omongan. Kafir itu bisa dari ucapan, dari hati, dari tindakan. Kita tidak buat apa-apa, tapi buat patung Yesus di depan rumah itu kan. Kafirnya karena tindak. Dan nanti tahun baru ketemu lagi namanya 1 Januari. Ada janjian. Saya baca di semuanya sekali. Besok kata Rasulullah, tidak akan pernah jatuh kiamat sebelum umatku ikut mereka sejengkal demi sejengkal. Sampai kalau bau biawak pun dia ikuti. Terus saya bertanya, ya Rasulullah, apa dia ini orang kafir? Iya, saya tahu. Boleh tasbuh namanya. Jadi tasbuh itu niru kebiasaan umat lain, dan kita sudah punya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru perilaku kaum lain, maka dia bagian darinya. Sampai kata Rasulullah, apapun yang dilakukan ini jelas. Kalau soal muda mungkin masih ada yang toleransi ya. Sekarang anak-anak muda itu fotonya kan model Kim Jong Un itu. Ya kita kan aja ada apa-apa. Cuma kita harus punya pengganti. Harus punya pengganti. Ketika dia sudah mulai pakai celana pendek, kita ingatkan, hei kalau keluar kamu jangan pakai celana pendek. Ingatkan. Ya trompet, hanya trompet apa? Dan itu budayanya orang-orang Muslim sejak dulu. Ada majusi, ada yang mercon itu, ya. Ada yang api, ada yang trompet. Trompet itu Nasoro. Yang dijaga. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum. Jadi hai orang beriman, sungguhnya keluargamu, istrimu, inna min azwajikum wa auladikum, dan anak-anakmu, azwajakum fahdaruhum. Besok itu di pengadilan Allah akan menjadi musuh besar. Kau bayangkan, ibu pernah tidak bayangkan suatu saat kita itu di hadapan Allah ternyata gegeran sama orang yang paling dicintai di dunia. Siapa mereka? Anak yang selalu ngasih mencukupi kehidupan kita, ternyata di akhirat dia geger dengan orang tuanya. Siapa yang mengatakan Al-Quran? Fahdaru, sampai Allah menyebutnya hati-hati kalian dengan anak cucu, hati-hati kalian dengan istri. Istri itu bisa jadinya kalau pinter ya, kalau baca-baca kitab, ketika melihat suaminya tidak sempurna, dia ketawa. Kenapa? Saya yang akan menyempurnakan, karena saya dikirim Allah untuk menyempurnakan soal kekurangan suami saya, bukan malah dia. Iya, kita kan enggak ya, kalau suaminya nggak beres, ya.
istri kok menang medeni, istri kok di rumah mau beker, itu kan pakai bahagia bojomu. Cici bojo bahagia itu untuk saya. Kalau kok kira-kira oke penjaruani itu saya senang. Saya masih muda ketika istri minta itu saya terjemahkan ini loh, minta yang bisa loh. Coba enak nggak punya suami seperti saya itu? Enak nggak sebetulnya ya? Ketika minta apa katanya? Ya insya Allah tolong saya bantu doa, tapi minta kamu latihan yang bisa dari itu. Nanti saya turuti, asal tidak nabrak rambut. Dan alhamdulillah, tapi benar kok, dia PNS asal berhenti mau. Kamu mau berhenti jadi PNS untuk ngurus anak. Karena kalau anak kamu kerja, saya kerja, anak mau diurus orang lain, nanti anakmu tidak ngurus saya, tidak ngurus kamu, tapi ngurus yang mau kamu. Apa saya berhenti, kamu yang kerja? Itu yang gertakan itu. Tapi sering protes. Jokowi golongan apa kabeh sih? Oleh simplifikasi kabeh. Jadi saya akan kurang akal. Kamu berapa kali haji? Haji ya bukan umroh, berkali-kali kau. Bojomu sing PNS itu nyetor mobil baru enggak? Kamu bisa belikan mobil baru dengan uang halal. Baru dia tersipu-sipu. Iya. Aku guyon kok kan. Maka sebetulnya hidup itu kalau tahu cara bagaimana mengelola, tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan kita ini kecuali dosa dan maksiat. Tidak ada. Apapun. Sakit. Saya sakit bu. Sakit saya berat. Saya hasil pemeriksaan dari Madiun itu sebarang tangga saya sudah tidak bisa dibawa. Dibawa saya ke Jogja sama kebetulan anak orang ini semua. Tanya. Kok gini ya? Periksa ulang ternyata tidak, hanya sebagian, bahkan hanya 6 hari dan selesai. Terus tidak ada yang salah, Madiun. Yang benar itu saya didoakan oleh jemaah-jemaah di Ponorogo. Setiap ketemu saya nangis ketika saya waktu ambil waktu itu. Ustaz, jangan sakit Ustaz, saya masih di bawah nangis. Ya Allah. Kemarin saya ketemu di depan Sami Jaya itu. Katanya jemaah ngasih rumah sakit, nangis ada kok. Ya Allah, ternyata Ustaz sudah bisa keluar rumah. Saya sembuh saja. Ya Allah, betapa GR-nya saya. Untung yang nangis itu sudah sepuh. Kalau masih muda, misi saya bisa sembuh gitu. Yang nangis itu sudah apa ya? Sudah usia gitu. Iya. Jadi kan doa itu bisa berubah. Dan satu, ketika kita ada masalah, contoh sakit. Ini sudah mulai masuk refleksi tahun baru ya. Yang pertama, vonis dirinya, hei Rosan, hei Mak, kenapa kamu sakit? Kamu jelek, kamu itu hamba Allah yang banyak dosanya. Ma'asabu bi musibatin illa ma musibatin ma kasabat aydikum wa yafu an katsir. Sungguh seluruhnya tidak nyaman karena polahmu, hei Rosan. Dan ini dilakukan oleh para nabi. Coba lihat Nabi Yunus apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal Gusti, saya dolim ya Gusti, saya meninggalkan umatku, saya tinggal dia, akhirnya apa saya dicemplung ke laut saya dimakan. Nabi Adam merasa bersih,
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana anfusana, ya Rabb, saya ini zalim bukan sengaja. Sudah jelas cewek itu bukan muhrimku. Jangan kamu lihat, karena cantik dilihat. Dia Pak, pernah punya pengalaman ada perempuan bandik lewat Pak. Kelaminnya rapatnya rampung, kurang bahan. Jenengan muncul nopo. Iya. Tapi ada kamu yang dekat ya pohon ini. Bukan hanya dekat tapi agak sudah dekat makan lagi. Itu Nabi. Abu Bakar itu kelas 1 kata Rasul. Seandainya tidak ada Nabi selaku maka Abu Bakar itu Nabi. Apa yang dikatakan? Ya, ayah Rasul. Saya mau dibantu Rasul. Dikira apa itu? Ada. Dosa saya ini banyak sekali. Terus saya harus bagaimana Rasulullah? Ini siapa? Abu Bakar siapa Pak? As-Siddiq. Ketika berada di atas gunung Uhud bencang, apa yang dikatakan Rasulullah? Hei gunung Uhud, di atas semua ada Nabi Allah, di atas semua ada Siddiq, ada Abu Bakar. Di atas semua ada 2 calon syuhada. Belum meninggal sudah dikatakan 2 calon syuhada. Siapa mereka? Umar dan Utsman. Ini saya. Ya. Belum selesai ngomongin. Jadi pada saat itu apa yang diajarkan? Oh Zakar, sini. Coba kamu baca dalam sholatmu, dalam sholat. Zikirnya diajarkan langsung oleh Rasulullah. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunub illa anta maghfiratan min indik, dan seterusnya. Ya Rabb ini dzalamtu nafsi zulman katsira. Dosaku banyak ya Allah, banyak sekali. Saya melayani suami tidak sempurna, saya masih sering merengut, saya masih ya Rabb, beri saya umur, bukan saya ingin hidup tapi saya ingin bertobat. Beri saya umur ya Allah. Ketemukan saya dengan Ramadan, saya akan manfaatkan Ramadan untuk minta ampun kepada bukan apa dosa saya. Itu Abu Bakar. Apalagi Fauzan Coro. Saya ini kalau bandingkan dengan Abu Bakar kan Coro Pak. Tetapi orang yang pernah sakit apa jatuh, ujian yang disebut di hadis itu juga. Satu sakit, yang kedua anaknya meninggal waktu kecil, yang ketiga mati. Ini hadisnya. Innal abda idza sabaqat lahu min Allah manzilah. Masya Allah, kata Rasulullah, Allah itu punya hotel di surga, namanya manzilah. Lam yaquluha bi'amal, tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang ahli ibadah. Haji tiap tahun yang beli sapi 1000, masjid ribuan yang dibangun, tidak bisa masuk ke hotel manzilah. Siapa yang bisa masuk? Satu, yang diuji sakit. Maka orang yang diuji sakit, jatuh, kecelakaan, itu seharusnya sebenarnya masih susah. Ayo, kalau susah berarti tidak butuh manzilah. Sepuh, dia masih ketemu sakit. Sepuh masih ikut lomba karate, ini lucu. Jadi manzilah itu mahal. Tapi jangan terlalu pede.
Yang paling aman tadi itu, saya ini tuh sudah tidak ada yang mengadakan saya. Maka itu yang membuat air matanya keluar, seperti air mata yang selalu keluar dari air matanya Umar. Umar itu dalam kisah pipinya itu ada hitam. Hitam. Apa itu? Setiap malam menangisi dosanya. Itu Sidina Umar. Padahal Sidina Umar itu kan begitu. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj ketemulah istana warnanya putih. Rasulullah mengira itu istananya. Tanya Jibril, itu istananya siapa Jibril? Oh itu Muhammad, itu punyanya Umar. Ya Allah, punya Umar. Itu nangisnya masih tiap malam. Jadi kan tiap malam bisa nangis, menangisi dosa. Jadi kan sering menangisi karena apa ya? Kurang adil pada istri, kurang adil pada orang tua, pada anak, pada umat. Rabbana as'alna azab jahannam. Ketika sudah sampai pada doa itu biasanya tidak keluar dari mana ya? Ya Allah, jauhkan saya dari adab neraka. Maka ayo ibu kita kelola tahun depan ini rumus-rumus itu bahagia itu harus punya. Orang itu bingung. Apa sebabnya? Kenapa jenengan sering bingung? Kenapa jenengan pernah susah enggak? Pernah kalau kenapa? Takut dengan hal yang akan terjadi kan? Piye anakku, piye nasib cucuku, bahkan piye. Itu wilayah panjenengan apa wilayah Allah? Kenapa jenengan jadi sekretaris sosial? Kenapa tidak dititipkan saja semua? Sakit yang menimbulkan siapa? Jenengan mikir enggak? Habis check up, mikir hasilnya enggak? Kenapa dipikir bukan wilayah jenengan? Saya hanya insya Allah orang yang tidak mau masuk ke wilayah Allah itu akan bahagia. Anak, orang tidak ada ayatnya setiap yang dabbah kullu min dabbatin rizquha inda Allah. Sungguh setiap yang merata itu sudah disiapkan rezekinya. Ngapain saya takut nasib anak saya jadi apa? Yang penting ketika kita berdoa, orang-orang tua itu seharusnya tadi saya contohkan orang tua itu yang sering diminta untuk sehat, tidak salah, tapi kurang benar. Sehat boleh diminta, tapi yang perlu diminta adalah bagaimana anak cucunya, keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya terhindar dari neraka dan bisa masuk surga. Itu yang paling banyak. Sampai kadang-kadang lupa kita itu sakit, lupa. Apa kalau lupa? Kalau lupa ada caranya, ada doa sapu jagat. Kawan-kawan saya akan ngaji bab sapu jagat. Rabbana atina fid dunya. Itu kalau dibahas dengan ternyata yang diminta itu banyak. Sekelas itu kayaknya yang paling banyak diminta itu sebetulnya bagaimana kita itu punya pasangan yang sangat-sangat ideal. Bagaimana saya diatur kesehatan saya, bagaimana diatur di dunia ini diatur betul. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka kalau kepepet, orang Jawa nggak bisa menggunakan filosofi sapu jagat. Masa ngomong dulu bisa? Nggak ada orang yang bilang sapu jagat itu suatu orang Jawa.
Jagat itu. Jagat raya di sapu. Ya, ada dua istighfar sama dua. Kalau kepepet kamu banyak istighfar. Ini ibu tanya. Kalau kepepet kamu bukanlah tidak fitnya sana. Ofit akhir biasa. Mungkin ketika kita biasanya orang berdoa itu sangat tipis rasanya. Nggih, ayo cekokan. Saking seringnya dibaca, bekasnya. Pernah dengan berhenti di sujudnya karena menghayati Rabbana Atina itu? Coba sekali-sekali berhenti sebentar, ya Rabbana Atina fid dunya hasanah. Lalu dibayangkan, saya sedang sakit atau saya sedang membuka, saya sedang ada fitnah sedang. Wafil akhir hasanah, ya Allah. Di akhirat ada surga seperti itu, ya Allah. Dengan keindahan yang sangat indah. Makin agak benar, ya Allah. Saya tidak ingin jadi ahli alumni neraka dan masuk ke dalam surga. Makin agak benar. Saya tidak ingin melihat azab neraka. Saya akan melihat setelah saya masuk ke surga, baru akan saya buka jendela yang keempat itu. Nah, jendela yang satu itu bidadari. Ini bukan siap apa? Mesti cemburu. Bukan. Alah, bidadari itu tidak ada suku punya istri cantik. Istri itu apa ya? Bintangnya bidadari. Masa kami mau melirik yang kecek-kecek itu? Maka banyak sekali. Jadi orang itu yang sering kita itu terganggu mikir masa depan. Besok kalau bisa ada, padahal kata firman Allah, ana inda dzanni abdi bi. Tahun 2026 kalau mau pakai Masehi, tergantung perasaan kamu. Kalian bilang 2026 adalah tahun keberkahan, tahun keberkahan anak cucuku, anak istriku, cucuku. Ya itu diberikan. Tapi kalau udah bilang, tuh, aku gak layak pensiun nih, anak belum selesai. Piye itu bahasanya apa? Seandainya aku dulu Arabi sih ngomong saya aku cuma. Seandainya bahasanya siapa? Iblis. Jangan pernah ada di sini nih di bedanya ada kata-kata seandainya penting seandainya itu. Sudah sandarkan semuanya kepada Allah. Nanti kalau menjadikan mulai sedikit, yang diminta mulai sedikit, yang diminta hal yang global, ampunan. Yang kedua yang perlu kita lakukan di tahun 2026 itu adalah, yuk kita format, kata orang-orang ahli IT ya, di format itu dihapus semua urusan hati, dihapus, tidak ada yang lain kecuali surga dan neraka. Istana, Alphard, Lexus. Nah, saya pernah ngalami gini, Bu, cerita itu. Saya ini punya saudara di Ponorogo baru beli mobil Lexus terbaru, kalau di hutan Alphard mungkin dapat 3. Harganya 3,5 M. Dia telepon kalau bilang ke saya, Mbak Kokai, alhamdulillah Kai, saya beli Lexus. Terus Alphard pun nanti loh, ya ada nanti untuk jumbo besar-besar itu Lexusnya. Kai, saya tidak akan pakai mobil ini sebelum Kai pakai, sebelum saya pakai. Tuh. Harganya 3,5 miliar. Terus, ya ibu saya sudah,
Dikirimlah ke rumah untuk ngantar saya periksa ke Jogja. Nah, di situ saya jadi orang kaya 1 hari. Selesai. Terus saya mulai ketawa, apa maksud? Jadi beli dari orang suki kalau kira ini apa? Ya, jawaban yang jujur. Iki si sering bilang ini orang sama. Tidak ada yang mungkin kesombongan. Tapi tak tanya kemana mungkin sedang di bawah Ustaz Bakar Nasir. Ya Allah, masih plastik kan? Ternyata di tengah itu kalau saya setel itu bisa mix. Jadi saya pulang pergi tidak capek sama saya, kenapa di mobil. Tapi apa ya? Kemudian saya ya, aku ini ya bisa dibilang kira-kira, bisa dibilang enggak. Tapi saya tidak kuat. Kalau rasanya kuat saya tidak akan mau beli itu. Tapi kenapa Allah memberikan fasilitas? Bahkan gampang. Aku tak rela. Kalau cuma itu tidak mau mobil saya, coba. Tak rela saya. Bapak saya tinggal di sini. Insya Allah. Makanya prasangka itu ini kalau saya dalam pribadi selalu dituruti banyak yang besar. Saya itu sering ada peristiwa besar tidak masuk akal, semua sudah tiarap, semua sudah mengatakan hancur, saya bilang tidak. Sebelum ada dok, saya tidak akan pernah mengatakan gagal. Kenapa? Saya punya Allah mengatur kehidupan jagat raya ini. Ketika kampus saya di kampus Merdeka itu diancam 2 bulan akan ditutup, semua sudah enggak. Saya hanya kumpulkan masjid. Saya minta satu sama kalian. Apa? Tolong bantu buat prasangka yang baik kepada Allah bahwa kampusnya akan mekar lagi. Alhamdulillah. Sekarang lantai 3. Ruangan saya mungkin kalau ruangannya kepala sekolah segini mungkin bagus punya saya mungkin. Ada sofanya, ada TV, lengkap. Padahal dulu kayak kandang titik. Maka alumni mereka kalau datang ke kampusnya sekarang untuk bangga. Kenapa? Lihat kampusnya bagus sekali. Terus masih semuanya bergabung banyak dan masih muda-muda semua. Anak-anak SMA 1 masuk, SMA 2 masuk, SMA 3. Dari mana mudanya? Prasangka itu. Dari mau ditutup, apa mudanya bu? Prasangka. Ya Allah, tidak ada keraguan ya Allah, Engkau pasti memberi jalan yang terbaik. Apa yang saya lakukan? Saya berangkat ke Polda. Saya laporkan, selesai tentara itu gak cepat. Ya selesai sudah. Saya mau keluar gak boleh. Saya sudah purna sebetulnya. Tahun 2023 itu saya sudah purna. Saya dipanggil. Karena yang menjadi jabatan di situ harus doktor. Bapak nanti langsung kuliah bebas biaya S3. Syarat untuk maaf Pak, saya tolak. Kenapa? Saya kali ini dokter saya dulu Pak, tidak sekarang saya ingin dokter itu memang betul-betul pinter, tidak kata orang dokter tapi saya kok hanya seperti itu. Malu ya Pak. Terus gimana nih? Apa yang bisa? Di mana buat aturan rapat para guru besar itu khusus Ponorogo boleh dijabat magister. Akhirnya apa? Saya diperpanjang insya Allah sampai tahun 2028. Umur 70 baru pensiun. Nah, 5 kemarin sudah pensiun tahun 2023. Iya, masih diberi fasilitas mobilnya baru. Biasanya saya bawa mobil kecil. Setia. Dari mana itu? Dari mana itu? Allahu arhamu ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Tuhanmu Allah, hai Fauzan, kasih sayangnya terhadap kamu
Ibu kandung itu nyawanya diberikan. Itu Allah di atas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nanti biar dengan undang lagi, tapi nanti mudah-mudahan setelah hari raya saya bisa bergabung. Saya insya Allah Januari selesai pengobatan. Mudah-mudahan Allah ambil seluruh penyakitnya, diangkat oleh Allah. Saya mau doanya Bapak Ibu, saya besok Senin kontrol ke Jogja untuk kemo yang kelima, 6 kali katanya. Kemo, mungkin orang yang pernah kemo merasakan bagaimana rasanya setelah kemo. Sakitnya enggak, bukan sakit. Gak ketemu sakitnya di mana. Tapi ketika dinikmati, ingat manzilah, tapi isin. Lele, dapur moyo ngarep manzilah bar. Oi ngono bakal sore. Itulah Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mau doakan besok saya mau ke Jogja. Tapi saya pakai Lexus enggak, pakai mobil. Dan mobil saya jangan dirasani kalau saya pakai, karena pada saat saya dilantik pimpinannya bilang, Pak Ustaz, langsung saya begitu saja. Pakai mobil ini tidak ada ke kampus ya, bukan ke kampus juga, pakai kemana-mana. Halal Pak ya, iya halal. Kalau tidak subhat itu. Mobil dinas dipakai di luar dinas, boleh tidak? Ya boleh setengah tidak. Tapi mobil tempat saya itu boleh dan berpahala. Kenapa? Diperintah, terutama para pengajar. Demikian saya akan mengakhiri dengan doa bersamanya. Mohon kita mohon kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا يا رب وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب أنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba-Mu yang hadir ini adalah hamba-Mu yang zalim, ya Allah. Ya Rabb, di bulan yang mulia, di bulan Rajab, di bulan Haram, mohon ya Allah, mudah-mudahan ya Allah mempertemukan dengan pengantin dalam keadaan aman dan keadaan tentram. Berilah kesempatan ya Allah usia kami untuk ketemu dengan pengantin tahun ini ya Allah, dan tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkailah hidup kami, keluarga kami, dan cucu kami, keluarga sahabat-sahabat kami ya Allah, jemaah kami semuanya ya Allah. Rabbana sifna azab jahannam inna azabaha kana innaha kanat muhsharatan. Ya Allah, Rabbil Azim, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa aslih li fi dhurriyyati ya Allah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, pertemukan hamba dengan jemaah ini di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah ya Allah, penuh ketaatan, dan nasi kami Kau berkahi sehingga kami berubah menjadi hamba-Mu yang lebih dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunilah kami, jauhkan kami dari sisi neraka ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan acara ini. Mudah-mudahan saya ikhlas menyampaikan sehingga bisa digunakan untuk menghadapi tahun 2026. Cukup satu kata kuncinya, berprasangka baik kepada Allah dan prasangka